Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-tuqa wa nuha wa man bihaqdihi iktafa wa iktafa ila yawmal liqa. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, auladi rahimahullah ta'ala, alhamdulillah nahmadullah ta'ala ala hadhihi ni'mah wa ni'mah Allah subhanahu wa ta'ala tuhsa, lakin Allah ta'ala arada minna asyukra bi ibadatihi duna siwa. Ikhwati fillah, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak sekali. Kita alhamdulillah sudah rata ya, dapatkan MBG semua. Tapi pondok juga sama saja tidak bisa menghemat pengeluarannya. Tetap ya. Kenapa? Karena MBG nasinya cuma satu, kayak nasi kucing gitu. Jadi harus tambah nasi dari dapur. Tapi itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib disyukuri itu semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala pada antum semua dan rezekinya antum semua. Dan semoga Allah memberkahi apa yang antum makan sehingga membuat antum sehat, kemudian lebih segar dan bisa belajar dan digunakan dalam hal-hal yang wajar ya, tidak melampaui batas ukuran. Karena banyak yang dapat KMBG berubah dari makanan bergizi gratis jadi apa? Makanan beracun gratis. Sudah 48% yang dapatkan MBG pernah kena racun. Maka syukuri agar Allah memberkahi ya, makanan tersebut pada antum. Jangan lupa baca bismillah. Jangan mentang-mentang melihat ada jeruknya ya. Lupa kalau sana ada siapa? Ada Allah yang kita mintai keberkahan dalam makan tersebut. Demikianlah banyak nikmat yang Allah turunkan kepada kita ya. Dan alhamdulillah antum bisa makan MBG dan saya belum pernah NGP. Apa rasanya MBG itu? Kita hanya bisa membantu antum tapi tidak bisa makan makanannya. Demikian Allah bagi-bagi rezeki. Antum dapat MBG, saya dapat MBR, makanan bergizi rumahan. Jadi makannya di rumah dan kayaknya lebih bergizi pada antum ya. Karena sayurnya aja sayur bening. Siapa? Bening. Lauknya tempe. Sambelnya sambal korek. Mantap. Kalah MBG itu. Diminum, dimakan yang keluar apa? Keringatnya. Semua bersyukur dengan yang ada. Lain syakartum lazidannakum. Maka banyak salaf dulu mengatakan bahwa asyukru itu hafidh.
Syukur itu sebagai hafid, penjaga. Karena dengan syukur Allah akan jaga nikmat yang sudah ada dan Allah tambah yang belum ada. Bagaimana mensyukurinya? Yang pertama harus mengakui itu sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan hadza min fadli Rabbi. Jangan ikut Qarun yang mengatakan saya ini punya harta karena saya ahli, karena saya itu punya ilmu, saya pantas mendapatkannya. Nah, kalau antum itu pintar ngakunya itu saya hebat, maka antum niru Qarun. Kalau antum ngomong ini semua anugerah Allah kepada saya sehingga saya bisa paham agama, saya paham pelajaran dan Allah berikan nilai bagus. Biar saya bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di Saudi Arabia ataupun di mana saja. Maka kalau tersyukuri, Allah akan jaga nikmatnya dan Allah tambah dengan nikmat yang lain. Coba perhatian, jangan main sendiri. Ya, kan? Antum diminta sebagai ilmu menghormati yang bicara. Antum juga sama, kalau antum bicara orang yang main-main juga gak enak. Nah, tolong ya. Antum sebagai seorang muslim, sebagai seorang santri Ibnu Abbas wajib mampu menghormati semua yang sedang bicara, baik ustadznya, mudirnya maupun teman-teman antum. Nah, itu etika thalabul ilm yang tidak boleh ditinggalkan oleh kita semua. Tapi ikhwat, kita masuk pada pembahasan siwak. Nah, siapa yang gak bawa buku? Angkat tangan yang gak bawa buku. Siapa yang gak bawa buku? Masih sembunyi-sembunyi gak punya buku. 1. Mana lagi? 2. Mana lagi? Gak ada. Saya cek nanti ya. 4, 5, 6, 7, 8. Muncul banyak. Tapi kenapa gak bawa buku? Hilang. Kalau hilang wajib ganti. Wajib mengganti. Pekan depan tidak boleh ada yang hilang. Ya, yang hilang nanti ke pondok ganti, beli pondok. Baik. Kita baca ya. Babus siwak. Siwak itu adalah alat. Ada apa? Alat. Yaitu kayu yang digunakan untuk bersiwak. Ada siwakun min arak. Dari pohon arak. Itu yang paling masyhur. Dan boleh juga pakai kayu lainnya selama tidak merusak gigi. Cari kayu yang mirip dengan kayu arak, yang dia itu membersihkan dan tidak merusak gigi. Jangan pakai kayu jati. Kenapa? Merusak. Atau kayu cilok yang merusak gigi kita. Ada yang mengatakan bahwa dia itu namanya miswak, alat untuk bersiwak. Makanya siwak itu bisa mana pekerjaan dari istaka. Istaka, yustaku. Demikian juga para ulama rahimahullahu ta'ala menyampaikan bahwa
Siwak itu bisa juga yang bukan kayu. Maka banyak ulama sekarang yang mengatakan bahwa fursyah ataupun sikat gigi itu juga dinamakan hukumnya hukum siwak, karena sama-sama membersihkan gigi. Juga tangan kita pun bisa jadi siwak untuk apa? Bersihkan apa? Gigi dengan tangan. Ini yang banyak dirajukan oleh ulama mutaakhirin. Walaupun dalam mazhab Hanabilah tidak dikatakan siwak kalau enggak kayu. Sehingga kata Imam Al-Karami di sini, ya, walam yusibu sunnah man istaka bi ghairi ud. Tidaklah mendapatkan sunnah orang yang bersiwak dengan selain kayu ud. Tapi yang rajih itu juga semua, mau tangan kita, mau sikat gigi, ya enggak? Maka dia masuk dalam hal ini. Hanya masalahnya adalah ketika kita hari ini ada yang tidak pakai alat, pakai air aja, ya, dengan kumur-kumur. Apakah ia juga masuk dalam hukum siwak? Kembali khilaf para ulama rahimahullah taala. Ada yang mengatakan bahwa siwak itu adalah alatnya, yaitu kayu. Yang bukan kayu maka dia bukan hukum siwak. Ada yang mengatakan bahwa yang penting adalah membersihkan giginya, baik menggunakan tangannya, ya, ataupun menggunakan kayu, ataupun menggunakan sikat gigi. Nah, bagi yang melihat bahwasanya yang penting adalah ia mampu membersihkan giginya, maka berkumur dengan obat atau dengan apa? Dengan air yang apa namanya itu? Yang di botol itu, ya, itu bisa juga menghilangkan kotoran di mulut. Maka bisa jadi masuk. Namun saya pandang dalam mazhab bahwa itu tidak masuk karena dia hanya air. Tidak ada alat untuknya. Karena memang siwak adalah alat. Sehingga tidak dinamakan siwak kalau tidak apa? Ada alatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga hanya sikat gigi yang masuk dalam keadaan siwak. Selainnya dari air ataupun cairan yang untuk membersih gigi itu belum dinamakan siwak. Kenapa? Karena ada keutamaan siwak. Ada keutamaan siwak. Kata beliau, yusannu bi'udin, disunahkan dengan ud, dengan apa? Dengan kayu ratbin yang basah, la yatafattat, tidak yatafattat, ya, yang tidak dia itu yatasaqqat wa yatakassar, yang dia tidak rontok, ya. Kalau antum pakai misalnya pakai kayu sengon itu, ya, antum ginikan kayunya apa? Rontok. Sehingga tidak membersihkan gigi, malah mengotori gigi. Juga kalau antum pakai misalnya tisu, ya enggak? Maka apa? Akan nempel di gigi tisunya, tidak membersihkan apa? Giginya. Jadi harus yang la yatafattat, yang tidak rontok, tidak apa? Hancur dengan disikatkan ke gigi kita. Ya, kayu kita tahu. Sekarang ada nggak yang antum tahu penggunaan kayu di Indonesia ini untuk bersih gigi? Ada nggak? Dulu ada, kita nggak tahu. Karena sebelum ada sikat gigi, pakai apa mereka? Pakai kayu. Ya, cuman kayunya kayu yang nggak tahu. Di Saudi makanya kayu arak. Yang diambil adalah akarnya. Yang antum pakai itu, yang antum beli di sana 1 real 2 real itu apa namanya, akarnya, bukan pohonnya, akarnya. Yang dipakai itu sikat gigi apa? Akarnya. Alhamdulillah Allah kasih kita kemudahan, ada apa? Ada sikat gigi, ya, yang antum bisa beli
di toko-toko. Ya. Wa huwa masnunun mutlaqa. Ya. Dia itu masnun mutlaqa. Nabi pernah mengatakan laula anasuk ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salatin. Seandainya tidak disahkan umatku, maka maka diminta untuk bersiwak inda kulli wudu, setiap kali wudu, dan bisa dengan tangan antum ketika berwudu. Kata Nabi kita, as-siwaku madharatun lil fammi marghatun li rabbi, bahwasanya siwak itu bisa membersihkan gigi mulut dan bisa meraih ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali keutamaan siwak ini, sehingga dia termasuk mutawatirun bil makna. Mutawatir bil makna, karena lebih daripada 100 hadis ya, yang mengisahkan tentang bersiwak. Sehingga Nabi mengatakan, aktsartu alaikum fis siwaki, aku memperbanyak siwak sekalian. Ya, sehingga kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ajma'u ahlul ilmi ala annahu sunnatun muakkadah. Kata Ibnu Qudamah dalam Mughni bahwasanya sunnah muakkadah, bersiwak sunnah muakkadah. Dan dia nyatakan ittafaqu ahlul ilmi ala annahu sunnatun muakkadatun. Dan Nabi sampaikan jelas dalam hadis Nabi, laula nasuq ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Seandainya tidak menyusahkan umatku, pasti aku katakan mereka untuk bersiwak bersama wudunya, ketika berwudunya, menunjukkan bahwa dia sunnah muakkad. Nabi ingin mewajibkannya, namun takut menyusahkan umatnya. Sehingga demikianlah ya, kita lihat wa huwa masnunun mutlaqa illa ba'da zawali lis-shaimi fayukrahu, kecuali setelah zawal untuk orang yang puasa maka hukumnya makruh. Di sini ya, muallif rahimahullah taala menyampaikan kepada kita bahwa siwak hukumnya makruh untuk yang puasa kapan? Setelah zawal. Inilah mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah. Mengambil dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya Ali dan Khabbab, idza sumtum fastaqu bil ghadati wala tastaku bil asyi. Jika kamu puasa maka bersiwaklah di pagi hari dan jangan bersiwak di siang hari. Al-asyi ba'da zawal. Namun hadisnya dhaifun. Dhaif. Dan ini ikhwati fillah, mereka sampaikan makruh karena ada beberapa hadis yang mendukungnya, seperti hadisnya Arafah, bahwa Nabi mengatakan inna Allah yubahi malaikatahu asyiyata Arafah bi ahli Arafah. Allah berbangga-bangga dengan penduduk langit, para malaikat pada siang hari setelah zawal ya, dengan penduduk Arafah. Fayaqulu, mengatakan unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku, atauni syu'san ghubra. Mereka itu menjumpai dalam keadaan kusut masai ya, artinya tidak bersih. Ini ada pada riwayat
Ya. Ahmad, dan hadisnya itu rijalnya thiqah. Dalam Sahihain juga mengatakan bahwa sallallahu alaihi wasallam ihda salatai asy imma dhuhra wa imma al-'asr. Di antara juga yang mendukung ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi Muhammad yadihi la khulufu fammis shaim atyabu indallah yaumal qiyamati min rihil misk. Bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti daripada baunya minyak misik, minyak kasturi. Tapi ini adalah dalilnya kurang kuat. Kenapa demikian kurang kuat? Karena apa? Karena itu kan di hari kiamat nanti dan tidak ada hubungannya apa dengan pakai sikat gigi atau pakai sikat gigi. Ya. Yang kedua mengatakan bahwasanya siwak itu sunnah, baik yang puasa atau tidak puasa. Mau yang puasa di pagi hari, sore hari, atau mau berbuka puasa, semuanya itu hukumnya tetap sunnah. Inilah madhabnya Hanafiyah dan Malikiyah. Dan riwayat daripada Ahmad Hanbal dan dirajuk oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengambil keumuman dari hadis yang ada. Bahwasanya as-siwaku matharatun lil fammi mardatun lirabbi, dan tidak dalil yang mengkhususkan orang yang puasa makruh di siang hari. Bahkan dikisahkan dalam riwayat Ibnu Umar secara mauquf, ya, bahwa beliau itu yastaku awalan nahar wa akhirahu wala yabla'u riqahu. Ibnu Umar itu bersiwak di awal hari, pagi hari, dan siang hari, bahkan sore hari, tapi tidak menelan ludahnya. Karena kalau bersiwak dengan apa kayu siwak, ada nggak ludahnya? Ada ludahnya, ya, dibuang, jangan ditelan. Oleh kata Hasan Al-Basri mengatakan la ba'sa bihi akhiran nahar innama huwa tahurun falyastak awwalahu wa akhirahu. Intinya ikhwan fillah bahwa Nabi itu diriwayatkan dalam hadis Imam Al-Bukhari tapi muallaq dengan siqat tamrid. Artinya masih dhaif juga. Bahwa Nabi itu bersiwak banyak ketika berpuasa. Namun ini hadisnya dhaif, kita nggak pakai. Artinya dari keumuman yang ada sudah jelas bahwasanya Nabi tidak membatasi, ya, dengan apa? Dengan waktu tertentu di bulan puasa untuk orang bersiwak. Kemudian yang rajih apa? Boleh dan masih sunnah. Wa yasud wa yusannu lahu qablahu bi'udin yabisin wa yubahu biratbin. Disunnahkan baginya sebelum zawal dengan kayu yang kering, dan dibolehkan dengan kayu yang basah. Ini juga, ya, sesuai dengan beliau bahwasanya kehati-hatian tidak pakai yang basah. Namun yang rajih nggak masalah. Ya. Jadi kalau pakai dari kayu yang kering supaya apa? Tidak mengotori mulutnya. Kalau yang pagi, kalau pakai yang basah hanya boleh aja. Ya. Ini binaan ala qaulihi bi anna hukma man istaka ba'da zawal wa sha'im makruhun wa sahih masnun wa lam yusibu sunnata man istaka bir'ud. Tidaklah mengamalkan sunnah orang yang bersiwak dengan selain kayu. Ini sudah kita bahas, ya, bahwasanya ini pendapat yang lemah.
yang kuat apa? Yang bukan kayu pun masuk. Ada hadis yang dhaif juga, ya. Tajzi min siwak al-asabi. Ya, cukup dari siwak dengan jari tangan antum. Tapi hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Hadisnya dhaif. Nah, kemudian beliau nyampaikan kepada kita tentang tempat-tempat atau keadaan-keadaan di mana kita itu sangat sunahkan untuk bersiwak. Yang pertama, wa yata'akkadu indal wudu. Ditekankan untuk bersiwak ketika berwudu. Jelas laula asqal ummati la amartum biswak inda kulli ma'a kulli wudu'in. Yang kedua, salat. Artinya ketika antum sebelum takbir antum bersiwak sunnah. Nah, tapi susah antum ya kalau antum bawa sikat gigi ya, bawa ke masjid digigitkan dulu, gigi pakai sikat gigi, ya enggak? Susah enggak? Antum bawa sikat gigi, digigit aja, enggak usah pakai odol. Nah, jangan pakai pasta gigi. Kalau pakai jadinya apa? Butuh air. Jadi tidak mesti pakai apa? Pasta gigi. Ketiga apa? Salat. Yang ketiga wa qiraatin. Maksudnya apa? Qiraatul Quran. Ketika membaca, makanya antum ketika apa? Waduh, sujud ya. Saya kira lagi pada nggak nampak ini. Depannya nggak nampak ini. Pinter ya. Kalau di depan sini nggak kelihatan, karena matanya ke sana terus. Enggak. Yang tadi apa? Namanya apa? Gajah di pelupuk, mata nggak tampak, semut di seberang laut nampak. Ya. Yang tidur di sini nggak nampak, yang anak tampak. Dan saya pakai kacamata. Bangunkan itu, bangunkan. Yang baju hitam, sebelahnya kamera. Ayo. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Hari ini lagi bahagia saya nggak ngumpul. Tapi kalau nanti lagi kejam, saya hukum semua. Artinya sedang membaca apa? Membaca Al-Quran. Kemudian juga wantibahin min naum. Ya, bangun dari tidur. Ya. Dalilnya apa? Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yasusu fahu bisiwak. Nabi itu kalau bangun dari tidur, Pak, menggosok mulutnya dengan siwak. Artinya menggosok giginya dengan apa? Dengan siwak. Jadi kalau antum bangun tidur langsung sikat gigi itu adalah ngamalkan sunnah. Nah, tinggal niatnya antum. Ya, niatnya itu patuh dengan Nabi atau antum itu nggak sengaja tanpa niat mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena setiap orang yang bangun tidur pengen sikat gigi, kecuali yang dia itu masuk kategori orang yang jordan, orang jorok jiddan. Yang bangun tidur apa? Sikat gigi, kemudian masuk halaqah, ya. Akhirnya apa? Begitu setor ke ustadznya nggak fokus. Kenapa? Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Kemudian yang kelima, wa taghayyuri raihati fammin, dan berubahnya bau mulut. Yata'akkad. Kenapa? Karena siwak matharatul fammi mardatun Rabbi, sehingga ketika mulut itu dibersihkan maka dia dibersihkan. Yang keenam,
Wa kadza inda dukhuli masjidin wa manzilin. Ketika apa? Duduk di masjid, masuk masjid atau masuk rumah. Sikat gigi dulu. Yang ketujuh, wa italatis sukut. Antum diem lama, biasanya apa? Mulutnya agak apa? Agak berubah baunya. Wa italatis sukut, ya, panjangnya apa? Yang kedelapan, wa sufrati asnan. Giginya itu kuning-kuning, ya, kayak emas. Yang biasanya itu akan mempengaruhi bau mulut. Orang yang suka apa, yang senang suka gigi, giginya apa? Bersih-bersih. Yang nggak suka giginya apa? Kuning-kuning. Jadi ketika sudah kuning giginya, maka apa? Maka dia sikat gigi biar bersih. Kalau nggak bersih juga, masuk ke dokter gigi scaling. Scaling apa ya? Scaling ya. Dibersihkan apa? Giginya dengan alat. Biar apa? Bersih kembali. Karena gigi itu kalau sampai kuning dibiarkan, dia akan berkerak. Nah, keraknya itu nanti kalau nggak dibersihkan dengan apa? Alat, dia apa? Tidak bisa bersih. Maka wasafrati asnan. Kemudian bagi yang menggunakan kayu siwak, kayu arak, perlu diperhatikan bersama. Kenapa? Karena semakin lama kayu itu pada kita, maka ia akan terkena kotoran. Sehingga dijaga jangan sampai kotor, dibersihkan. Sebelum dipakai dicuci dulu biar bersih. Karena kayu itu kalau dibiarkan kita pakai terus, akan apa? Akan jadi kotor. Ya. Jadi banyak kuman-kuman yang akan merusak apa? Gigi, karena apa? Siwaknya terlalu lama. Karena agak lama ya, susah ya beli di Saudi. Emang murah, 100 rial. Tapi beli di Saudi. Nah, dipakai 3 hari, masa dibuang. Nah, maka digunting lagi, potong lagi, pakai lagi, gunting lagi, pakai lagi, supaya apa? Bersih terus siwaknya. Wala ba'sa bi ayyatasawwaka bil 'udil wahid ithnani fasaidan. Boleh bersiwak dengan satu kayu 2 orang atau lebih. Jadi bersiwak jamaah. Nah, satu siwak rame. Ya. Satu apa? Satu siwak rame. Ya. Boleh. Ya, boleh. Ada masalah kalau bersiwak mana lebih utama, pakai tangan kanan atau tangan kiri? Ya. Paham ya? Antum gosok gigi itu pakai apa? Tangannya apa tangan ini? Ada khilaf ulama mana utama. Ada badan kanan yang utama. Karena mengatakan bahwa kana an-nabiyyu yujibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Dan tuhur ini bisa apa? Juga untuk bersiwak. Ya. Dan itu karena ibadah, maka pakai tangan kanan.
Yang kedua mengatakan bahwa jangan tangan kiri karena ia adalah izalatul adza, menghilangkan kotoran. Antum kalau menghilangkan kotoran di lubang dubur antum dengan apa? Tangan kiri. Tangan apa? Kiri. Ya, maka kata dia demikian juga membuang kotoran mulut dengan siwak ataupun sikat gigi dengan tangan kiri. Maka ada orang yang pakai tangan kiri, Pak, sikat giginya. Yang ketiga mengatakan bahwa tergantung niatnya. Kalau ingin membersihkan gigi, maka dengan tangan kiri, dan kalau untuk sekedar ibadah dengan tangan kanan. Misalnya bangun tidur, antum sikat gigi itu apa? Menghilangkan apa? Kotoran. Maka pakai tangan kiri. Kalau antum itu mau sholat, sikat gigi pakai apa? Atau apa? Untuk ibadah aja. Ya, enggak butuh antum sikat gigi, kan sudah sikat gigi di rumah, di asrama sudah sikat gigi. Ke masjid mau sholat sikat gigi lagi. Maka pada tangan kanan. Ini kata pendapat yang ketiga. Mana kira-kira benar ini? Yang paling utama? Yang ketiga kata sebagian ulama. Kenapa? Karena memang etikanya kalau buang-buang apa? Bersih dengan tangan kiri, kalau hal-hal yang mulia dengan tangan kanan. Wallahu bisa. Tapi semuanya boleh, kanan semua boleh, kiri semua boleh, atau dipisah seperti yang ketiga juga boleh. Hanya mana lebih utama dalam hal ini. Ya. Demikianlah pada siang ini pas jam 1 pada mereka semua mau pulang. Ya. Dan alhamdulillah syukuri apa yang antum dapatkan. Ya. Jangan lupa baca bismillah ketika baca MBG, ya. Ketika makan apa MBG jangan lupa baca bismillah. Ya. Biar ada keberkahan di sana dan dijauhkan dari semua hal yang merusak usaha kita semua. Demikian syukur dan jazakallahu atas semua yang ada. Wabillahi Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.